Lebih ke foto story, terutama soal perjalanan, terus manusia, alam sama budaya sih sebetulnya. Hiburan lah itu buat ngilangin kejenuhan rutinitas potret sehari-hari pas jadi wartawan foto. Nah, akhirnya bikin itu sih sesama project. Iya. Mau dibikin buku foto masih belum pede gitu kan. cetak kartu pos dibagiin aja gitu sih. Baik lagi di Voice of Raus. Episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Kang Juli. Ya, Kang Juli ini wartawan foto ya, Kang Juli. Sekarang freelance ya? Sekarang freelance. Dulu Memutuskan untuk freelance. Dulu sempat di ini ya Kang ya, Berita Baik gitu ya. 2018 sampai 2020 di media online ya, di Berita Baik. Sebelumnya dari 2013 sampai 2017 di Koran Sindo. Oh, koran dicetak berarti media. Dicetak. Oh, oke. Kalau korannya agak kurang. Ya, begitulah. Kayak semua ya cetak-cetak agak ini. Tapi selain jadi pewarta juga Kang Juli itu punya apa ya, semacam project sendiri Kang ya? Iya, Project betul. Sesama. Nah, bisa dijelasin nggak sih Kang, project Sesama tuh apa sih? Sesama project itu sebetulnya apa ya, ketidakpuasan ketika dulu pas masih kerja di media. Jadi banyak beberapa karya yang ini harus dipotong nih, tes Tidak lolos. ya, atau misalkan foto ini tidak harus ditampilkan gitu karena memang ada kebijakan redaksional. Nah, akhirnya harus punya mainan baru nih gitu. Dulu sempat punya website pribadi sesamaproject.com. Sebelum bikin di Instagram gitu sih, sesama project itu. Jadi masih setelah si karya foto-fotonya disimpan di situ, dimasukin aja ke Instagram gitu. Jadi Sesama gitu. tuh namanya nggak ada ini dari si Sam Street, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Elmo gitu, nggak ada. Nggak ada. Tapi dulu sih karena postingnya setiap Selasa sama Sabtu. Jadi sesama itu Selasa, di Sabtu. setiap Selasa Sabtu malam. Oh, malam. Gitu. Oh, jadi singkatan ya. Iya. Tapi kesini gini ya Gimana sempatnya? gimana sempatnya. Tapi sejauh ini si karya yang diupload di Sesama Project ini yang kayak gimana sih Kang? Lebih ke foto story, terutama soal perjalanan, terus manusia, alam sama budaya sih sebetulnya. Oke. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari Berita Baik ya. Betul. Yang baik-baik yang di Yang baik-baik aja. Itu yang bikin dulu Kang Juli sendiri atau Sendiri. Oh, sendiri. Itu benar-benar murni sendiri ya. Benar-benar sendiri gitu, karena ya memang pengen dulu kan lihat teman-teman punya project ini, project personal ini gitu kan. Wah, ini harus punya yang kayak gini nih gitu. Ya seenggaknya buat hiburan lah gitu, buat ngilangin kejenuhan rutinitas potret sehari-hari pas jadi wartawan foto. Nah, akhirnya bikin itu sih sesama project. Ibaratnya kayak unpublish-nya yang buat di media gitu ya. Bisa dibilang Bisa seperti itu ya. Bisa dibilang seperti itu. Tapi yang diupload tuh sebenarnya karya-karyanya Kang Juli sendiri atau Iya, karya-karya saya. Oh, belum ada karya fitur gitu, nggak ada ya? Belum ada karya bareng atau misalkan kolaborasi sama orang gitu. Masih sebatas wacana, wah pengen ngerjain ini bareng, pengen ngerjain itu bareng, tapi masih nantilah gitu. Ini semacam second account-nya Kang Juli untuk ngupload itu ya Kang. Iya. Alter Ya benar, alter. Kayak Mas Wahyu Raus gitu ya. Kayak gitu lah. Ya, oke. Berarti udah berapa tahun Kang jalan? Munculnya Sesama Project itu di tahun 2019 bulan Maret. 2019 bulan Maret. Terus sempat vakum itu, karena kehabisan ide cerita gitu kan. Terus ada kesibukan lain gitu. Nah, akhirnya muncul lagi di tahun 2022 bulan Juli. Kalau 2022 bulan Juli rebranding lah. Rebranding. Asalnya ini ya. Dulu gini masih tipografi. Sekarang bikin logo sendiri, namanya ini yang bikin Kang Juli sendiri. Iya, betul. Oh, jadi sekarang tuh sama project selain di Instagram tapi bikin juga postcard ya Kang ya. Karena kesenangan aja sih Kang sebetulnya. Seneng tiap misalkan teman kemana gitu kan. Biasanya dulu kan sempat ada ini Kang, ada pas zaman saya kecil tuh suka ada sebutan sahabat pena gitu. Oh iya dulu ya. Dulu di tabloid atau majalah Bobo lah waktu itu. Nah,
suka berkirim kartu pos gitu, atau misalkan ada teman jalan kemana, atau misalkan teman tinggal di mana, kirim pengen punya postcardnya, kartu pos yang otentik situ gitu ya, kayak gitu, tuker-tukeran segala macam. Nah sekarang karena ini foto mau digimanain nih, mau dibikin buku foto masih belum pede gitu kan. cetak kartu pos dibagiin aja gitu. Padahal bikin aja Kak Mas Wahyu ya. Bikin aja Mas Wahyu. Mungkin suatu waktu nanti masih belum pede lah. Oke, berarti sekarang tuh selain di Instagram ada juga gini nyetak-nyetak ya Kang ya? Iya, nyetak-nyetak kartu. Tapi belum dijual. belum kepikiran buat dijual. Masih sekarang dibagi-bagi ke teman-teman dekat, dan ini buat teman-teman Raus Sindikat juga ada. Alhamdulillah dapat. Jadi alternatif media lah ya buat melampias. Iyalah, sebetulnya kayak pelarian gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih tujuan besar dibuatnya sama project lo? Mungkin suatu saat pengennya kayak gini sih sama-sama pun. Sebetulnya pengen bikin bikin kayak lembaga pendidikan non formal gitulah, sekolah-sekolahan gitu. Tapi nggak khusus buat fotografi sebetulnya. Pengen ya kayak bikin sekolah-sekolah gratis gitu, pengen ruang-ruang baca gitu sebetulnya sih sama project itu. Ya kalau misalkan si karya-karya fotografi yang dibikin di medsos mah itu buat sebetulnya kesenangan pribadi aja sih, nggak mikir panjang buat wah ini harus gimana, ini harus penghasilan atau segala macam gitu. Dan pada akhirnya ya memang beberapa pekerjaan yang bersinggungan dunia fotografi masuknya lewat jalur sesama project ini, nggak masuk lewat jalur pribadi. Ya, jadi keren ya. Sebetulnya jadi keren. Wah ternyata bisa juga nih gitu kan. Yang awalnya nggak kepikiran nih gitu sebetulnya. Apa tuh Kang yang sempat? Beberapa kali ngorganisir pameran di Sumedang sama teman-teman, cerita tentang Sumedang. Terus sebuah perjalanan yang pameran di Sumedang juga. Terus ngorganisir pameran teman-teman Photospeak yang di Taman Sari Egalite ya. Egalite. Terus ya beberapa pekerjaan lain lah yang kayak kolaborasi yuk bikin suatu gerakan sosial gitu kayak gitu. Jadi ujungnya bukan fotografi Palu Gada aja ya, jadi Palu Gada ya. Ujungnya iya kayak gitu. Palu Gada. Apa lu mau gua ada gitu sedikit. Jadi foto handling ada ya, handling pameran. Yang CSR-nya juga. Iya sebetulnya kayak gitulah. Ya, jadi emang luas banget ya Kang ya. Betul. Ya mungkin bisa jadi medium awalnya mungkin bisa jadi fotografi gitu, tapi turunan-turunannya jadi banyak gitu. Fotografi itu jadi semacam pintu buat masuk ke kayak gitu. Berbagai macam sub bidang lainnya ya Kang ya. Iya bisa aja. Ya, mudah-mudahan segera tercapai. Amin. Terus kalau saya kan lihat-lihat Instagram Kang Juli, terus sempat di Berita Baik, terus proyek sama juga kontennya juga positif lah ya. Memang mengabarkan sesuatu yang kenapa sih kecenderungannya Kang Juli itu lebih mengabarkan, soalnya sekarang tuh yang laku justru berita-berita sensasional ya. Yang gimana gitu. Kenapa sih justru milih jalan ini? Kayaknya bukan milih deh, maksudnya terbentuk dengan sendirinya gitu. Kalaupun dulu liputan pas waktu masih di media cetak sama media online kan, liputan yang misalkannya bencana atau misalkan unjuk rasa segala macam ya mau nggak mau ya harus diambil juga gambarnya gitu. Tapi makin kesini kayak ya makin kebentuk sendiri gitu. Jadi pengen nyeritain yang ini terus gitu kayak gitu. Lebihnya sih sebetulnya ke cerita tentang perjalanan sebetulnya sesama project itu. Jadi datang ke daerah mana, nyeritain di sini uniknya apa gitu, segala macamnya kayak gitu sebetulnya sih. Nantinya jadi bisa ke travel juga ya? Mungkin ya. mungkin travel fotografi juga, cuma karena sekarang kan terutama milih kan medianya Instagram ya Kang. Perubahan algoritma Instagram juga mempengaruhi nggak sih? Berpengaruh banget gitu. Sekarang kan jadinya harus apa video gitu. Betul. Nah itu mempengaruhi Kang Juli jadi malas nguploadnya gitu. Ada nggak sih? Sempat ada gitu Kang, sempat ada. Kayaknya kalau ngikutin aturan atau misalkan ngikutin sistem, wah udah mundur duluan gitu. Tapi kan ini awalnya memang dari kesenangan gitu. Ya udah
ruang bermain pribadi gitu. Nah. Ya udah diisi yang semau kita aja gitu, nggak ada tendensi apa-apa, nggak ada kepentingan apa-apa atau nggak harus gini. Sebetulnya nggak ada apa kepikiran ke situ gitu. Ya nantinya kalau misalkan harus ngikutin sistem, harus ngikutin algoritma, nantinya ya jatuhnya saya kerja di korporat kayak lagi gitu ya, Iya, jadi kayak ada kebijakan yang kayak gitu, sementara ini yang dibikin buat sebuah ruang bermain baru buat saya Senang-senang pribadi ya. gitu, buat senang-senang Jadi aja. di samping pekerjaan motret tiap hari di pewarta tuh ini. Iya gitu. Kalau yang ini dijadiin ikut harus gitu. Iya, apa bedanya sama Senang-senangnya di mana gitu. Iya, apa bedanya sama yang dulu dikerjain Di gitu. Project Sama tuh emang dijaga untuk ruang bermain dan bersenang-senang ya Kang Iya, Juli ya. betul. Tetap dirawat seperti itu ya. Iya. Gitu. Rencana Kang Juli di Project Sama ini mau apa sih? Mengekspos tentang apa lagi sih? Kan kemarin tuh konser sempat lihat tuh ada budaya gitu. Kalau sekarang tuh lagi nyiapin ini kebetulan ada temen yang bikin sebuah pabrik produksi gitulah. Kan kalau sekarang tuh banyak orang yang seneng ngopi segala macam. Nah, sementara si teman ini tuh senengnya coklat gitu. Kakao gitu. Nah, dia pengen bikin sebuah produk dari kakao, bikin jadi sebuah semacam coklat lah gitu. Semacam coklat. Jadi kita mau bikin ekspedisi coklat Nusantara gitu. Wah, menarik tuh. Nah, ceritanya gitu. Jadi lagi memetakan gitu kan daerah-daerah mana di Indonesia yang memang Penghasil. komoditas unggulannya si kakao ini gitu. Sekarang masih dalam proses riset ya? Ya masih nyusun dikit lah Kang. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Pendanaan gimana? Masih Kantong sendiri. Masih ngawang-ngawang gitu. Ya mudah-mudahan ada pabrik coklat yang mau mendanai. Ya kan semoga lah mudah-mudahan. Iya. Kakao. Berarti itu nanti kurang lebih udah ada kebayang gak sih si jadinya tuh kayak? Jadinya sebetulnya bisa jadi dua gitu kan, karena memang geraknya di visual fotografi sama videografi gitu. Jadi pengennya ada sebuah foto cerita yang memang menceritakan perjalanan hulu ke hilirnya si kakao ini gitu kan. Memang produk dasarnya si kakao misalnya. Dari petaniannya seperti apa, produsen seperti apa, sampai misalkan pabrik seperti apa, ada hilirnya. Nah, terutama yang mau bikinnya itu lebih menonjolkan di dokumenter gitu, di video. Jadi pengen berbagi cerita tentang kakao di tataran petani, di tataran produsen di pabrik segala macam gitu. Jadi ya setidaknya ada satu edukasi lain gitu. Kalau misalkan ternyata kakao di Indonesia ini seperti ini loh gitu. Tetap gitu. potensial juga gitu ya. Gitu. Selain kopinya yang emang kan udah terkenal ya, kopi ya, udah kalau di kopi mana-mana. udah inilah. Nah, ini semua kakao gitu. Mudah-mudahan lancar lah Kang. Amin. Nah, kalau saya lihat Kang Juli itu kan selalu tadi yang berita baik itu, saya penasaran sih, nah subjektivitas seorang pewarta tuh dibutuhkan nggak sih Kang? Ini agak susah sih sebetulnya, karena kan kita si pewarta mau foto ya wartawan lah, itu kan berdirinya di wilayah abu-abu ya. Kita tidak bisa membenarkan yang salah, tidak bisa menyalahkan yang benar gitu. Jadi ya keberpihakan kita itu memang pada kebenaran gitu. Tapi ada kepentingan lain yang seperti kepentingan medianya seperti apa gitu, kebutuhan iklan seperti apa gitu. Ya jadi nggak, tanggung jawab moral kita sebagai seorang wartawan itu ya memotret, mencari informasi, mengolah informasi, data segala macam. Ya mungkin kalau misalkan penulis jadi nulis artikelnya segala macam. Setelah itu ya nyetorin ke si redaksi gitu kan. Urusan itu mau dimuat, urusan itu misalkan gak layak tayang, itu udah urusan kebijakan redaksional gitu. Tanggung jawab kita mah udah motret, ngirim, udah lah gitu. Sampai situ doang. Urusan itu misalkan ini ternyata ini membahayakan pemilik medianya, gimana? Atau ini misalkan iklan gak bakalan masuk, itu bukan tanggung jawab kita sebetulnya. Ya, ya keberpihakan kita mah ya tetap sama kebenaran di lapangan, fakta segala macam itu sih. Fakta yang diutamain ya. Walaupun sebenarnya ada sisi nurani kita yang bisa lebih ini juga ya. Iya sih. Kadang ya. Jadi tetap kan sisi humanisme ya. Iya. Namanya juga manusia, orang punya perasaan gitu, seperti itu sih.
Jadi kalau ada orang yang sebenarnya secara foto ditolak nih, kayak Kang Juli kan mungkin yang di Sesama itu kan emang gak lolos di redaktur yang sebelumnya, terus dia upload di media yang ini berarti udah tanggung jawab full tanggung Nah jawab. itu udah tanggung jawab saya gitu. Makanya memilih untuk membuat produk-produk fotostory yang memang Aman. saya nilai aman gitu. Oh, iya. Karena itu pertimbangannya seperti itu gitu. Padahal kemarin ada tuh yang kontroversial rame itu kan, lumayan trafficnya. Moto boleh nggak? Boleh nggak? Yang moto PSK di bawah umur itu kan? Ya tahu. Bisa sebut ya? Tahu. Sudah pada Itu kan tahu lah. lumayan trafficnya tuh kan. Iya, makanya sekarang itu kan kecenderungan media sosial sekarang ya, kalau yang mengandung kontroversial itu lebih Iya sih kalau trafficnya. misalkan ngikutin Ya arus benar, gitu ya kalau riding the wave tuh kayak capek sendiri betul, kan betul gitu kan. Sementara ya itu tadi semangat awalnya ya ini buat seneng-seneng gitu kan. Ya, Seneng-seneng. Oke, terakhir sih Kang, sebenarnya pengen tahu nih harapannya Kang Juli gitu ya terhadap proyek Sesama, terus dengan kegiatan-kegiatan Kang Juli yang lakukan terutama dengan mewartakan berita-berita baik ini tuh sebenarnya apa sih efek ada goal untuk biar masyarakat kita lebih punya alternatif atau gimana sih? Kalau itu sih kayaknya terlalu jauh ya buat saya pribadi gitu. Tapi kalau misalkan harapan saya mah pengen tetap konsisten gitu kan. Mau bikin si produk ini tuh mau terus-terusan ide-idenya tuh terus tetap ada gitu kan. Ya kalau sebetulnya ya si proyek Sama tuh cuma ngelemparin karyanya aja gitu. Urusan itu misalkan nanti diterima sama publik atau misalkan jadi alternatif media segala macam, itu mah bonus lah karena. Tapi yang penting mah saya tetap konsisten bikin ngegedein si Sesama project ini gitu. Mudah-mudahan makin banyak juga ya. Amin. Soalnya kayak kalau kita buka media sosial itu kan psikologisnya jadi capek gitu ya. Ya, betul, beritanya betul. Kita bikin kita marah gitu, pengen marah. Bikin mengumpat-ngumpat ya, gitu kan kayaknya alternatif berita seperti itu enaknya mesti di lebih banyak orang yang Betul. mudah-mudahan ya kan. Ya, mungkin lebih banyak Men-trigger. teman-teman ya Iya, yang punya share semangat yang berita. sama gitu. Gitu sebetulnya. Iya. Alhamdulillah. Oh ya, terakhir mungkin kalau mau order ini bisa? Nggak bisa, belum bisa ya? Ini bisa dilihat aja di Sesama Project Sesama gimana Project. ketentuannya buat teman-teman dapat kartu pos dari Sesama ini. Nah, ya, kurang lebih kayak gini, dalamnya ada 3 foto ya? Iya, 3 foto. Isi fotonya adalah di itu ya, Isi Instagram. fotonya ada di Instagram. Biar dikunjungin juga. Siap. Terima kasih. Siap, Ini buat nanti- teman-teman di Raus. Atur nuhun, nanti link Instagram kita ini Siap, di. terima kasih. Atur nuhun Kang Joli. Sami-sami. Oke teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Atur nuhun, sampai jumpa di episode berikutnya.